Kelakuan pejabat kembali memicu kegeraman usai surat dinas luar negeri bocor ke media sosial. Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono tertangkap basah hendak memboyong istri dan anaknya dinas ke New York. Dinas berkedok agenda PBB ini dijadwalkan dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2026. Netizen mencium kejanggalan karena tanggal kepulangan persis bertepatan dengan laga final Piala Dunia 2026. Laga final sepak bola terbesar itu digelar di Stadion MetLife yang berada di wilayah metropolitan New York. Publik menuding menteri sengaja memanfaatkan momen jabatan demi menyalurkan hobi liburan mahal keluarga. Sorotan kian tajam karena nama anak kandung nekat dicantumkan dalam surat resmi delegasi negara. Secara hukum tidak ada aturan yang memperbolehkan anak pejabat difasilitasi dalam dinas luar negeri. Netizen di platform X menyindir keras jika nama masuk surat tugas artinya biaya dibebankan ke kas negara. Aksi ini dinilai menabrak kepatutan tata kelola administrasi negara demi privilege keluarga. Praktik aji mumpung ini menjadi bukti nyata kekuasaan rawan disalahgunakan demi syahwat hiburan pribadi. Etika birokrasi runtuh total saat surat dinas formal disulap menjadi kedok fasilitas rekreasi menteri. Publik kini mendesak transparansi anggaran terkait total biaya perjalanan pelesiran terselubung ini. Pejabat harusnya fokus mengurus infrastruktur rakyat, bukan sibuk memanjakan keluarga pakai fasilitas negara. Mampus nggak orang-orang ojol sekarang? Kementerian UMKM mengeluarkan kebijakan baru lagi. Orang-orang ojol bahkan disamaratakan seperti orang UMKM yang punya toko kecil-kecilan. Coba kalian bayangkan, ojol loh mau digituin. Emang udah sakit emang negara ini, beneran nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dari segala lini, dari setiap sudut yang ada di negeri ini, semuanya bakal dibuat pajak yang segila-gilanya. Benar-benar ditekan. Mana yang katanya pro rakyat? Kalau kita lihat ini bukan pro rakyat, tapi pro ke atas, pro sama pejabat-pejabat. Karena uang pajak yang kita keluarkan itu hanya untuk bayar mereka semua, bayar kesenangan mereka, bayar biaya hidup mereka yang mewah-mewah itu. Kita apa? Dapat ampasnya aja, anjing memang. Lagi-lagi Kemenhub mengeluarkan kebijakan yang sangat konyol. Kalau sampai kebijakan ini dikeluarkan, berarti ini udah benar-benar orang gila, nggak pantas jadi menteri. Dia mengeluarkan wacana sepeda mau dikeluarin pajaknya. Coba kalian bayangin, sepeda loh mau dikeluarin pajaknya. Sesusah itu kan negara ini sampai harus menekan ke sepeda pun mau dipajakin. Apa nggak sekalian aja itu orang mau buang air besar dipajakin? Nggak sekalian nanti orang jalan kaki juga dipajakin? Yang waras dikit lah, menteri gila apa? Ini memang benar-benar minta dinepalkan sih, udah luar biasa sih tololnya menurut aku. 2.765 triliun pendapatan negara, yang dimana Pak Purbaya mengatakan angka kemiskinan dan angka pengangguran semakin menurun. Tuhan, Pak Purbaya turun gak sih ke lapangan? Bapak lihat nggak pakai mata kepala sendiri gimana nasibnya warga Konoha ini sekarang? Kalau memang angka kemiskinan dan pengangguran itu berkurang, nggak bakalan ada demo, Pak. Nggak bakalan ada yang menjerit-jerit bahwasannya harga bahan pangan itu sekarang lagi naik dan mahal banget, Pak. 2.765 triliun itu Bapak buat kemana, Pak? Ayolah dijawab, Pak, yang jujur aja jawabnya. Sebenarnya negara kita ini ada apa sih? Mau bangkrut atau gimana sih? Coba kalian bayangin sampai nagih pajak ke SPBU loh. Orang ngisi bensin ngantri, setelah selesai ngisi bensin di pintu keluar pom bensin SPBU itu, udah nunggu polisi minta surat STNK kalian mau dicek tuh pajaknya gimana. Dan paling ngerinya lagi, yang paling seram buat aku merinding, pakai senjata loh. Ada yang bawa senjata loh. Ngeri kan? Aku rasa ini negara Indonesia kayaknya emang benar-benar mau bangkrut deh, sampai segitunya loh nagih pajaknya. Ini berarti udah tanda-tanda sih ini menurutku. Udah kayaknya emang udah nggak waras lagi memang negara ini. Seumur hidup baru kali ini aku lihat ada sampai ditungguin loh di pom bensin gitu. Menurut kalian masih pantas nggak ini sih dibilang negara? Lama-lama bisa luar biasa gila sih tinggal di Indonesia ini.
Kabar terbaru, peraturan baru dari Polantas, kalau ban motor atau ban mobil kalian gundul atau botak, itu bakal kena denda atau kena tilang 250.000 dan dihukum penjara selama 1 bulan. Kan makin lama makin konyol tinggal di negara Indonesia ini. Bukan gimana ya? Kayak nggak tahu mau buat apa hidup di Indonesia ini. Serba salah coy, peraturan-peraturannya di luar nalar semua. Beneran lama-lama bisa gila tinggal di Indonesia ini. Juru bicara Gerindra sangat kontroversial sih menurut aku ini. Dia mengatakan siswa itu butuh MBG. Karena kalau siswa itu nggak makan, dia nggak bakalan bisa mendayung perahu ke sekolah. Nah ini nih, otak tololnya menurut aku, dia ngeluarin omongan tapi nggak mikir dulu. Biaya MBG satu hari itu 1 triliun. Kenapa uang 1 triliun itu nggak dibuat bangun jembatan atau jalan biar siswa ini tidak mempertaruhkan nyawa lagi untuk berangkat ke sekolah? Kan nggak perlu mendayung perahu lagi. Konyol kan, bener-bener kelihatan tololnya gitu. Dan malah ngasih lihat betapa penjilatnya dia sebagai seseorang. Kalau menurut kalian itu gimana? Ijen pas beli gembok harganya 92,5 miliar. Kalau dihitung-hitung 108 unit, satu gembok itu 1 juta loh. Gembok apa yang harganya 1 juta? Anjir memang sumpah. Ini ngikutin jejaknya MBG sih. Ini udah jelas-jelas naikin harga. Udah sama kayak motor listriknya MBG, harganya dinaikin. Nggak lama lagi nih ketangkap nih pasti. Gini-gini aja terus negara ini. Dan yang gobloknya lagi, kenapa anggaran itu disetujui? Nggak diaudit dulu apa? Masa logikanya harga gembok 1 juta per bijinya, masa Menteri Keuangannya nggak ngaudit sih? Nggak lihat sih rinciannya, asal disetujuin aja kan konyol. Ini udah benar-benar pembodohan publik sih. Prioritas utama itu tetap makanan. Kenapa? Pejabat sangat takut sama orang pintar. Kenapa pendidikan di Indonesia ini selalu dinomorbelakangkan dan selalu seolah-olah seperti ditiadakan? Oligarki, pejabat, orang-orang kaya takut rakyat pintar karena mereka nggak bisa membodoh-bodohi lagi. Jadi terciptalah MBG, yang penting perut kenyang. Itulah slogan dari pemerintah kita. Makanya rakyat-rakyat kita banyak ditipu sama makanan-makanan dan uang. Itulah kenyataan dan fakta yang harus kita terima yang terjadi saat ini. Apresiasi tepuk tangan 2 jempol buat guru di Wonosobo yang sudah berani menyuarakan masalah MBG. Dia menyuarakan tepat sasaran, di mana dia mengatakan bahwasannya mana yang lebih penting, isi perut atau pendidikan di negara ini. Kenapa gaji pegawai MBG lebih besar daripada guru? Itu poin utamanya. Yang kedua, dia dapat sisa-sisa makanan dari MBG. Itu yang sangat miris menurut aku. Tapi salut sama dia, ini harus wajib kita dukung karena tidak ada guru yang berani menyuarakan seperti ini. Tolong dijaga ya guru di Wonosobo ini ya. Kalian bisa lihat beritanya viral tuh. Kalau kalian punya fakta tapi nggak bisa ngomong, itu sama aja percuma dan sia-sia. Karena kenapa? Orang yang pintar ngomong dan pintar bohong itu selalu bisa memutarbalikkan fakta yang kalian lihat di lapangan. Sama halnya dengan yang kita lihat di lapangan saat ini, MBG ataupun korupsi-korupsi lainnya yang udah tertangkap basah tangan selalu dihukum ringan. Itulah fakta yang terjadi saat ini. Padahal buktinya udah kelihatan nyata, tapi kita selalu kalah sama orang yang pintar ngomong. Itu yang paling utama. Dan itu tidak bakalan bisa diperbaiki sampai saat ini.